Oke, selamat siang. Kita lanjutkan ya. Untuk soal TKP-nya, kita lanjutkan dari nomor 8. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoaks di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak orang mudah terprovokasi berdebat kusir. Sikap Anda mengatasi hal ini adalah: A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. C. Mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif. D. Membacanya saja, kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Oke ya, ingat ya, dalam suatu informasi kita harus mendapatkan informasi yang akurat dan kebenarannya. Jadi kita jangan terpaku pada hoax gitu, jangan mudah percaya terhadap hoax ya. Jadi dalam suatu pengolahan informasi kita harus mengetahui sumber informasi yang akurat gitu ya, mengenai kebenarannya. Untuk teknologi kita pilih yang paling canggih, informasi cari yang sedetail mungkin, yang terupdate, yang paling akurat juga ya. Oke, jadi yang paling paling sesuai jawabannya adalah yang B ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut soal berikutnya. Ke nomor 9. Pagi ini Anda datang dengan terburu-buru ke kantor. Hal ini disebabkan karena jalanan macet parah sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak dapat bergerak dan stuck cukup lama di jalan raya. Sehingga pada saat sampai di kantor, Anda hampir terlambat. Sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi yang jika Anda telat, maka dianggap tidak hadir. Pada saat Anda hendak terburu-buru menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan. Sedangkan satpam yang Anda biasanya bertugas menunjukkan tempat itu belum hadir. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberitahu arah tempat pelayanan tersebut, baru kemudian absen. B. Menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. C. Menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya, kemudian kamu tinggal. D. Mengajak ibu itu untuk ikut absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. E. Mengantarkannya ke tempat yang dia tuju baru absen. Nah, di sini kata kuncinya adalah dia hampir terlambat ya. Di sini dia hampir terlambat, sehingga pada saat sampai kantor Anda hampir terlambat. Sedangkan sama karyawan setiap paginya melakukan absen berbasis teknologi. Absennya berbasis teknologi. Jadi bukan berdasarkan datangnya jam berapa ya yang dicatat ya. Jadi berdasarkan teknologi, biasanya menggunakan sidik jari ya. Oke, nah sedangkan sini ada gangguan nih, mau absen berbasis teknologi tapi ada gangguan kecil, dalam artian di sini ada ibu-ibu yang sedang kebingungan cari pelayanan. Nah, di samping kita harus tepat waktu, disiplinan juga, tapi kita juga harus mengutamakan pelayanan. Jadi dua-duanya harus dikerjakan secara berbarengan gitu ya. Nah, jadi cari win-win solution. Jadi dua-duanya bisa dikerjakan tidak terlambat, absen tidak terlambat, dan bisa membantu ibu tersebut ya. Apa optionnya? Untuk yang A, ini ada kemungkinan benar ya, karena memberitahu arah tempat pelayanan tersebut bahwa kemudian absen. Jadi absennya nggak terlambat. B. Menyuruh menunggu karena petugas sebelum hadir. Nah, ini nggak bagus ya pelayanannya. Yang B, ini ada salah. Yang C. Menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya, kemudian kamu tinggal, ini juga kurang tepat. D. Mengajak ibu itu untuk ikut absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. Nah, kalau misalnya untuk mengajak ibu itu untuk ikut absen, ini bisa ini ya, mengajak ikut absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. Kalau misalnya ikut absen, berarti kan ke dalam ruangan ya, ke dalam ruangan gitu. Ini juga kurang tepat gitu. Kurang tepat. Yang E, mengantarkannya ke tempat yang dia tuju baru absen. Nah, kalau bisa mengantarkannya ke tempat yang tuju baru absen, itu kan berarti dia ada kemungkinan terlambat ya. Sedangkan di sini ada kata soalnya dia hampir terlambat gitu untuk absen berbasis teknologi. Jadi biar dia nggak terlambat, maka dia cukup mengarahkan arah tempat pelayanannya di mana baru kemudian absen ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A.
Oke, lanjut. Soal nomor 10. Ketika menjadi panitia sebuah acara di kampus Anda mendapatkan telepon dari pacar Anda bahwa dia membutuhkan bantuan Anda untuk menjemputnya ke stasiun kota. Pacar Anda mengatakan jika sudah mencoba menghubungi jasa angkutan online tapi tidak ada yang mengambil orderannya. Sedangkan tugas Anda masih banyak dan harus selesai hari ini. Juga mengingat acara akan dilaksanakan besok harinya. Sikap Anda dan dia juga ada pekerjaan dan ada gangguan kecil ya. Gangguan kecilnya adalah ini ya. Ini gangguannya, dia sudah menghubungi jasa angkutan online tapi tidak ada yang mengambil orderannya. Sedangkan kita mempunyai tugas yang banyak harus selesai hari ini gitu ya. Jadi sama seperti tadi ya, win-win solution. Dua-duanya harus selesaikan, kerjanya selesai dan ini juga teratasi. Yang poin ini teratasi dan ini juga teratasi. Oke, yang A minta maaf dan mengatakan bahwa Anda tidak bisa datang untuk menjemputnya. Berarti dia fokus ke sini tetapi mengabaikan yang ini ya, mengabaikan gangguan yang tadi nih salah, memintanya untuk mencoba lagi untuk memesan jasa kendaraan online. Dan dengan ini berarti dia dua-duanya bisa dikerjakan, ada kemungkinan benar. Yang saya menjemputnya terlebih dahulu dan melanjutkan pekerjaan yang tertunda. Nah ini nggak boleh ya, untuk sikap profesional dia bertentangan dengan profesional tadi, karena nggak boleh menunda pekerjaan. D. Meminta rekan Anda yang lain untuk menyelesaikan tugas Anda dan pergi menjemput pacar Anda. Ini juga nggak boleh mengharapkan orang lain, kurang tepat. E. Tidak datang menjemput dan resiko diputusin pacar oleh pacar. Ini juga kurang tepat. Mengutamakan ini dan mengabaikan ini juga kurang tepat. Mengutamakan ini dan mengabaikan ini juga kurang tepat. Jadi one solutionnya adalah yang B. Memintanya untuk mencoba lagi untuk memesan jasa kendaraan online. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang B. Oke, lanjut soal berikutnya. Dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberi arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan saya memberi arahan seperti itu kepada karyawannya. Sebagai karyawan, saya akan A. Menggunakan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan. B. Menggunakan email untuk mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan online. C. Memberikan arahan kepada karyawan mengenai hal peduli lingkungan. Saya akan mengajak mereka. D. Memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. E. Memberi dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas. Oke, soal ini adalah peduli lingkungan ya, peduli lingkungan. Ini dapat informasinya, peduli lingkungan. Cara mengurangi penggunaan kertas. Jadi yang ditanyakan adalah cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Cari yang paling modern, yang paling canggih ya. Kalau misalnya yang A, menggunakan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan, ada kemungkinan benar ya. Yang B, menggunakan email mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan online, juga ada kemungkinan benar. Memberikan arahan kepada karyawan, ini cuma arahan doang ya, nggak ada implementasinya, dalam artian nggak ada produk segala macam gitu ya. Jadi kurang tepat. Memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif, ada kemungkinan benar. Yang E, memberi dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas. Nah ini cuma dukungan doang ya, jadi ini masih kurang tepat optionnya. Antara A, B, dan D, cari yang paling luas. Kalau ini kan dia cuman email doang, cuman email dan kegiatan perusahaan online, dan ini adalah memilah kegiatan yang dapat mengurangi ke jumlah kertas karena saya harus inovatif. Ada hubungannya, adalah inovatif. Ada kata inovatifnya dan ini juga persesuaian ya. Jadi paling tepat untuk soal ini adalah yang D. Oke, jawabannya adalah yang D ya. Oke, lanjut soal nomor 12. Hampir setiap minggu Anda selalu menjalankan dinas keluar kota.
Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas, mulai dari barang-barang pribadi sampai ke dokumen penting yang harus dibawa. Kendala yang sering terjadi adalah Anda agak sedikit pelupa. Terkadang barang bawaan Anda bisa tertinggal, belum lagi resiko kerusakan selama perjalanan atau hilang. Sikap Anda: A. Menyiapkan jauh-jauh hari agar tidak lupa. B. Selalu membawa dokumen cadangan di tempat berbeda. C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. D. Menyimpan dokumen di dalam hard disk. Dan E. Tetap mempersiapkan seperti biasa yang Anda lakukan. Ingat ya, pilih option yang paling canggih dan paling modern. Antara B, C, atau D. Namun di sini hanya membawa dokumen cadangan di tempat berbeda, tapi nggak ada hubungan ke lebih canggih gitu ya. Jadi ini kurang tepat. Yang sistem online gak bisa diakses mana saja, ada kemungkinan benar juga. Menyimpan dokumen dalam hard disk terbatas dalam hard disk saja ya, masih sempit. Nah, sedangkan yang C menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. Bisa jadi dia menyimpan di Google Drive misalnya atau hal yang lainnya. Jadi yang paling luas atau yang paling tepat untuk soal tipe ini adalah yang C, menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. Karena sini katanya sering hilang resiko kerusakan selama di perjalanan. Kalau misalnya hard disk kan bisa rusak ya, kalau misalnya dia jatuh misalnya atau segala macam, datanya bisa rusak. Tapi kalau misalnya diupload, disimpan di Google Drive, kalau misalnya jaringan kan bisa dibuka ya. Oke, lanjut soal nomor 13. Atasan Anda memberi tugas untuk melakukan koreksi terhadap laporan keuangan beberapa klien yang akan diperiksa. Tugas tersebut diberikan kepada 5 tim yang beranggotakan 3 orang. Tim saya diminta untuk melakukan koreksi terhadap 6 laporan keuangan, sehingga masing-masing dari kami memperoleh 2 laporan keuangan untuk dikoreksi. Batas waktu pengerjaan sampai sore nanti. Tiba-tiba, sahabat saya dari divisi lain datang dengan wajah sedih dan sepertinya sedang terkena masalah. Dia ingin mencurahkan isi hatinya kepada saya terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. 2 orang teman tim saya sudah dengan senang hati mengizinkan saya untuk menemani teman saya. Bahkan mereka juga bersedia mengambil alih pekerjaan saya. Atas kejadian itu saya menanggapi dan mengajaknya keluar untuk memberikan alternatif penyelesaian. B. Meneruskan pekerjaan saya dan tidak mempedulikan keinginan teman saya. Saya mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian saat itu juga. D. Dengan sangat menyesal tidak dapat mendengarkan keluh kesahnya. E. Melanjutkan pekerjaan saya dan mengajaknya keluar sore hari nanti. Untuknya kepotong ya, nggak apa-apa. Oke, untuk yang ini dia ada suatu kerjaan dan ada gangguan kecil ya, yaitu temannya mau curhat kepada dia gitu ya. Jadi dua-duanya harus win-win solution, namun fokus terhadap kerjaan dulu ya, baru kerjakan yang tugas yang lainnya gitu ya, gangguan yang lainnya. Kalau untuk yang A, menanggapi dan mengajaknya keluar untuk memberikan alternatif penyelesaian, berarti dia nggak menyelesaikan tugasnya gitu. Berarti ini kurang tepat. Yang B, meneruskan pekerjaan saya dan tidak mempedulikan keinginan teman saya, ini juga kurang tepat karena dia fokus ke pekerjaan saja. Sedangkan tidak tidak apa ya, tidak memperhatikan temannya. Yang saya mendengarkan cerita dengan penuh perhatian saat itu juga kurang tepat karena dia ada kerjaan saat itu. Dengan sangat menyesal tidak dapat menggunakan keluh kesahnya, ini juga kurang tepat, hanya fokus terhadap pekerjaan saja. Yang E, melanjutkan pekerjaan saya dan mengajaknya keluar sore nanti. Nah, ini win-win solution ya. Jadi dia mengerjakan pekerjaan dulu, baru kemudian dia dengan temannya ya untuk untuk mendiskusikan permasalahannya. Oke, jadi yang paling tepat untuk soal ini adalah yang E. Karena dalam tipe soalnya seperti ini, kita nggak boleh mengenyampingkan tugas, kita juga nggak boleh mengenyampingkan kalau ada yang minta pertolongan kita gitu ya, sama seperti ini gitu kan. Dia punya pekerjaan, tapi tiba-tiba ada temannya yang mau curhat dengan dia. Dua-duanya harus dikerjakan. Jadi harus win-win solution, nggak boleh mengabaikan salah satunya. Jadi pekerjaan selesaikan dulu, baru setelah itu bantu temannya gitu ya. Oke, lanjut soal berikutnya.
Ada seorang pegawai yang kurang memahami Microsoft Excel. Sikap saya mempertanyakan bagaimana dia bisa terima jika tidak bisa Microsoft Excel. B. Mengajaknya berdiskusi. C. Memberikannya buku panduan belajar Microsoft Excel. D. Menyuruhnya melihat bagaimana cara saya bekerja menggunakan Microsoft Excel. E. Memberikan buku panduan belajar dan mengajarinya poin penting. Oke, kalau untuk yang A mempertanyakan bagaimana dia bisa terima jika tidak bisa Microsoft Excel, ini kurang tepat ya dan kurang sopan. Karena sini dia nggak bisa Microsoft Excel harusnya. Karena sebagai orang yang bisa ya, dan artian kalau misalnya kita bisa maka kita harus mengajarkannya gitu ya, agar sama-sama tidak gaptek. Kalau misalnya kita nggak gaptek, kita bisa memahami suatu teknologi, berarti kita harus mengajarkan ke orang yang memerlukan gitu ya, yang masih belum memahami. Nah, mengajaknya diskusi ada kemungkinan benar, memberikannya buku panduan belajar Microsoft Excel ada kemungkinan benar, tapi lebih baik itu adalah berdiskusi. Dia menyuruhnya melihat bagaimana cara saya bekerja menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini juga kurang tepat nih, gak mengajari gitu ya, kurang tepat. Memberikannya buku panduan belajar dan mengajari poin pentingnya. Nah, ini juga kurang tepat karena hanya memberikan buku panduan aja ya dan mengajari poin pentingnya. Ada kemungkinan benar tapi ini kurang tepat. Yang paling tepat itu adalah mengajaknya berdiskusi. Kenapa jadi berdiskusi? Karena hubungannya ke teknologi itu lebih bagus kalau kita berdiskusi. Karena agar komunikasinya lancar. Jadi di mana nggak bisanya gitu ya. Jadi selain kita mengajarkan, karena mengajarkan itu kan hanya instruction ya, hanya satu arah. Kalau misalnya berdiskusi itu dua arah. Jadi ada pola komunikasi di sana. Komunikasi dua arah gitu ya, jadi lebih baik berdiskusi. Ini juga ada kemungkinan benar, tapi kalau untuk mengajarkannya tuh hanya satu arah. Yang lebih baik adalah dua arah, yaitu berdiskusi. Oke ya, lanjut soal nomor 15, soal terakhir. Bagi saya, untuk menjadi pegawai negeri sipil yang sukses, saya harus melakukan mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan. B. Melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi. C. Mengembangkan hal-hal yang baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya. D. Mengerjakan hubungan baik dengan setiap orang, rekan kerja dan pimpinan. E. Memahami bahwa sering kali terjadi acara yang bersamaan waktu. Nah, di sini adalah yang sukses. Kalau yang sukses berarti harus memiliki standar kinerja yang tinggi ya. Kuncinya sukses. Kalau secara loyal dan penuh kepatuhan, ini juga kurang tepat ya konteksnya. Oke, jadi yang paling tepat adalah yang B ya, melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi. Oke, jadi yang tepat adalah yang B. Oke, jadi kesimpulannya dalam suatu soal yang bercirikan ada unsur teknologi, informasi, dan komunikasi, itu pilih jawaban yang paling canggih ya, yang paling modern. Untuk yang informasinya pilih yang paling akurat, yang paling update, yang paling aktual gitu ya, dan yang paling akurat untuk informasinya. Dan komunikasinya pilih komunikasi dua arah, diskusi misalnya, dan diskusi gitu ya, jadi jangan monoton satu arah untuk yang hal komunikasinya. Oke, itu saja dari Matok ya. Nanti akan kita bahas lagi untuk soal-soal berikutnya. Nanti akan kita adakan triad ya setelah ini. Oke, sampai situ saja. Bye bye.